warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan penugasan ini. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Vina Widayanti, dan mahasiswa dari Prodi Administrasi Rumah Sakit kelas A dengan NIM 25 11 13 26 11 020. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Muhammad Natsir merupakan tokoh ulama, negarawan, dan pemikiran Islam moderat. Pemikirannya sangat penting karena apa? Tenang aja. Karena mengajarkan kita bagaimana memadukan nilai agama, nilai moral, dan nilai kebangsaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk memahami pemikiran Natsir, kita perlu menelusuri kondisi sejarah Indonesia pada awal abad ke-20 hingga masa awal kemerdekaan. Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda, kemudian pendudukan Jepang. Masa pasca proklamasi kemerdekaan masih menghadapi ancaman fragmentasi akibat sistem Federal Republik Indonesia Serikat atau RIS. Umat Islam mengalami kesenjangan pendidikan, ekonomi, dan politik. Sementara identitas Islam harus tetap dijaga di tengah perjuangan nasional. Dari kondisi tersebut, Natsir menyadari bahwa persatuan bangsa sangat penting agar negara tetap utuh. Pendidikan umat Islam menjadi salah satu kunci kemajuan kehidupan yang berbangsa dan beragama, harus seimbang, sehingga Islam tidak dipakai untuk memecah, tetapi untuk membangun. Beberapa fakta penting mengenai Muhammad Natsir yaitu, yang pertama, beliau lahir di Solok, Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 1908. Wafat di Jakarta pada 6 Februari 1993. Yang ketiga, mendapat pendidikan agama dan pendidikan modern. 4. Pernah menjabat Perdana Menteri Indonesia yang kelima pada tahun 1950 sampai 91. 5. Tokoh utama Partai Masyumi. 6. Pelopor musik integral Natsir yang mengembalikan Indonesia menjadi NKRI. Yang ketujuh, pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDI. Natsir dikenal sebagai tokoh moderat yang cerdas, berakhlak mulia, yang selalu menekankan pentingnya persatuan bangsa, pendidikan, dan moral umat. Selanjutnya yaitu pemikiran Muhammad Natsir tentang bangsa. Yang pertama atau A, Islam dan negara. Pertama, Natsir berpendapat bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisahkan karena Islam memberikan landasan moral dan etika bagi kehidupan berbangsa. Yang kedua, menekankan negara harus menjamin keadilan, kesejahteraan, dan moral publik. Yang ketiga, Natsir menolak teokrasi ekstrem dan pekpasan agama. Contohnya dalam pidatonya, Natsir mengatakan negara adalah alat untuk menegakkan keadilan dan persatuan, bukan untuk menekankan kelompok tertentu. Yang B, demokrasi dan musyawarah. Yang pertama yaitu Natsir mendukung demokrasi berbasis musyawarah dan etika. Yang kedua, demokrasi bukan hanya tentang mayoritas suara, tetapi harus mempertimbangkan kebenaran dan moralitas.
Ketiga, pemilihan pejabat publik harus memperhatikan kompetensi dan integritas, bukan sekedar popularitas politik. Yang C, persatuan bangsa. 1. Persatuan bangsa adalah nilai yang paling utama bagi Natsir. Yang kedua, melalui emosi integral, ia menunjukkan pentingnya menjaga NKRI dan kerukunan antar suku sampai agama. Yang ketiga, perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan sumber konflik. Contoh, relevasi. Pemikiran ini penting untuk menghadapi polarisasi politik dan isu SARA saat ini. Selanjutnya, pemikiran Muhammad Natsir tentang umat Islam. Yang A, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Natsir menekankan bahwa kemajuan umat Islam bergantung pada ilmu pengetahuan. Umat Islam harus unggul dalam agama dan ilmu dunia. Kenapa? Keterlambatan umat Islam sering terjadi karena rendahnya literasi dan pendidikan. Contohnya, Natsir mendorong pengembangan pesantren modern, sekolah, dan universitas Islam. Yang B yaitu dengan dakwah dengan hikmah dan keteladanan. Dakwah harus dilakukan dengan hikmah, keteladanan, dan dialog yang santun, bukan kekerasan. Melalui DDII, beliau mendorong dakwah berbasis pendidikan dan pembinaan. Yang C, kemandirian dan tanggung jawab umat. Umat Islam harus mandiri secara ekonomi, sosial, dan intelektual, harus aktif membangun bangsa dan menjadi teladan moral. Baik, selanjutnya tentang relevansi pemikiran Muhammad Natsir dengan kondisi saat ini. Yang A, persatuan bangsa dan toleransi. Di tengah polarisasi politik, konflik identitas, dan isu SARA, persatuan bangsa harus dijaga. Natsir menekankan perbedaan sebagai kekuatan, bukan pemecah bangsa. Yang B, moderasi beragama. Pemikiran Natsir tentang Islam moderat sangat relevan untuk menghadapi ekstremisme dan intoleransi. Islam harus tegas dalam prinsip, tapi santun dalam penyampaian. Yang C, pendidikan dan literasi. Krisis moral dan rendahnya literasi bangsa bisa diatasi dengan pendidikan berbasis nilai Islam dan kebangsaan. Natsir mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kepemimpinan moral. Dan yang D, peran umat Islam dalam pembangunan bangsa, yaitu umat Islam harus aktif membangun bangsa, bukan hanya untuk kepentingan kelompok. Contoh, kontribusi dalam bisnis, sosial, pendidikan, dan politik dengan integritas. Dan selanjutnya tentang pemikiran Natsir tentang ekonomi umat. Natsir mendorong kemandirian ekonomi umat Islam, yaitu dorongan wirausaha muslim, dukungan terhadap koperasi dan lembaga keuangan Islam. Umat Islam harus bisa mandiri, tidak tergantung pada pihak luar, dan ikut berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Dan yang terakhir materi tentang pemikiran Natsir dalam aksi nyatanya. Yang pertama itu Mosi Integral 1950 menyatukan Indonesia menjadi NKRI, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia DDII, pendidikan dakwah dan pemberdayaan umat, menulis buku, artikel, dan pidato yang menekankan moderasi, persatuan, dan moral. Natsir juga menegaskan bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisahkan sepenuhnya. Kenapa? Karena Islam mengatur, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, ibadah dan moral, hubungan manusia dengan manusia, keadilan, persatuan,
kesejahteraan. Namun beliau menolak teokrasi ekstrim. Negara bukan alat paksaan, tapi alat untuk mewujudkan moral dan keadilan, termasuk menegakkan hukum yang adil, menjamin kebebasan beragama, menjaga kesejahteraan rakyat. Kutipan Natsir yaitu tentang negara harus menjadi sarana untuk menegakkan keadilan dan persatuan, bukan alat untuk menindas rakyat. Menurut Natsir, demokrasi juga harus berbasis musyawarah, akal sehat, dan moral. Bukan sekedar suara terbanyak, tetapi mempertimbangkan kebenaran, keadilan, dan akhlak. Pemimpin harus memiliki integritas dan kompetensi, bukan hanya popularitas politik. Relevansi saat ini, demokrasi yang sehat tetap membutuhkan etika dan integritas pemimpin, menghindari politik transaksional, korupsi, dan manipulasi opini. Persatuan bangsa juga menjadi salah satunya, yaitu nilai utama bagi Natsir. Melalui mosi integral, beliau menegaskan pentingnya NKRI dan kerukunan antar suku dan agama. Perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan sumber konflik. Contoh aktual polarisasi politik, hoaks, dan konflik horizontal bisa diatasi dengan nilai persatuan dan toleransi yang diajukan Natsir. Yang lain yaitu politik harus berlandaskan moral dan akhlak Islam, fokus pada keadilan sosial agar rakyat mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemimpin harus menjadi teladan moral agar negara dijalankan adil dan bersih dari korupsi. Baik, dari semua yang saya sampaikan, kesimpulannya Muhammad Natsir adalah tokoh yang memadukan Islam, kebangsaan, dan kemanusiaan. Pemikirannya tentang negara, persatuan, pendidikan, dan peran umat sangat relevan hingga saat ini. Generasi muda dapat meneladani beliau dengan menjaga persatuan dan toleransi, mengembangkan pendidikan dan ilmu, berperan aktif membangun bangsa dan umat, mengamalkan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.